Masakan Lastri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda? Semoga Allah selalu memberikan kebahagiaan. Aku adalah seorang ibu dan juga seorang mertua. Aku memiliki seorang putri. Dia anak tunggal di keluargaku. Sebagai ibu, tentu aku sangat menyayangi anakku satu-satunya itu. Waktu begitu cepat berlalu. Kini dia sudah dewasa, sudah menikah. Bahkan, belum lama ini dia baru saja melahirkan. Putriku memang tergolong lambat dalam memiliki anak. Di 5 tahun pernikahannya, dia baru melahirkan anak pertamanya. Sebagai ibunya, tentu aku sedih akan hal itu. Tapi aku tak pernah mau menuntut anakku. Aku selalu memberinya kebebasan. Aku tak pernah memaksanya untuk segera memberikanku cucu. Dan hal yang sama dilakukan juga oleh menantuku, suami anakku itu. Dia tak pernah menuntut anakku agar cepat hamil dan melahirkan. Sebagai suami, dia selalu sabar. Aku sangat menyayangi menantuku itu. Aku tak melihat celah keburukan di dirinya. Sehingga kepada siapapun aku selalu mengatakan bahwa menantuku adalah menantu yang terbaik. Entahlah, apa mungkin aku yang salah atau ini sudah takdir. Dulu, aku dan suamiku sepakat untuk menjodohkan putriku dengan anak teman suamiku. Semua itu kami lakukan karena suamiku merasa berhutang budi kepada temannya itu. Alasannya adalah karena teman suamiku sudah membantu perusahaan suamiku hingga bisa sukses seperti sekarang. Dan kami ingin hubungan itu terus terjalin sampai kapanpun. Sehingga kami menjodohkan anak-anak kami. Alhamdulillah, meski melalui perjodohan, tapi mereka berdua tidak merasa terpaksa. Karena kami memberi waktu untuk mereka saling perkenalan terlebih dahulu sebelum menikah. Kami juga sudah menanyakan, apakah mereka sudah benar-benar yakin ingin menikah atau belum. Dan jika belum, kami akan memberi waktu lagi. Tapi jawaban mereka sangatlah kompak. Kala itu mereka menjawab sudah mantap untuk menikah, dan sudah yakin satu sama lain. Sebagai orang tua, tentu kami sangat senang, karena memang itu yang kami harapkan. Hingga terjadilah pernikahan yang sangat kami harapkan itu. Aku dan suamiku mengadakan pesta yang cukup mewah. Kami mengundang banyak orang, terutama kolega, tetangga, dan juga saudara. Pesta berlangsung selama 2 hari 2 malam. Bukan ingin menghamburkan uang, tapi kami pikir kami tak bisa lagi mengulang momen ini. Karena aku dan suamiku hanya memiliki satu anak. Jadilah kami membuat pesta yang cukup mewah. Setelah menikah, kehidupan anakku terlihat sangat bahagia. Aku tahu hal itu karena putriku sendiri yang bercerita. Tapi ia tidak tahulah kalau sebenarnya dia menutupi sesuatu. Namun dari keseharian yang aku lihat setiap hari, mereka memang tampak bahagia, tidak ada masalah. Menantuku juga memperlakukan putriku dengan sangat lembut dan baik. Hingga akhirnya keanehan itu datang setelah putriku melahirkan anak pertamanya. Usia cucuku baru 2 minggu sekarang. Kulitnya saja masih merah, tapi dia sangat menggemaskan. Meskipun belum bisa apa-apa, tapi dia selalu bisa membuatku rindu. Kalau sehari saja tak bertemu, aku rasanya sangat kangen. Jadi seperti ini ya rasanya, kalau punya cucu, sangat bahagia sekali. Ingin selalu berdekatan. Setelah putriku melahirkan, aku sempat menemaninya selama beberapa hari. Aku tak bisa terus-terusan di sana karena aku juga punya kesibukan sendiri. Meskipun usiaku tak muda lagi, aku masih mengelola bisnisku. Karena memang itu hobiku, jadi aku tak bisa meninggalkannya. Tapi setiap malam, aku selalu datang ke rumah putriku untuk menemaninya dan membantunya menjaga anak. Biasanya aku akan pulang pukul 11 atau 12 malam. Karena memang jarak rumah kami yang tidak terlalu jauh, jadi aku tidak begitu takut. Meskipun aku datang sendirian. Karena seringnya aku datang ke rumah putriku, aku jadi tahu ada masalah apa di rumah tangganya. Dan aku baru menyadari setelah putriku melahirkan. Aku tidak tahu apakah ini hanya perasaanku atau memang seperti itu keadaannya. Kamu mau kemana, Ray? Tanyaku ke menantuku. Karena ia terlihat akan masuk mobil. Padahal jam sudah menunjukkan pukul 8 malam. Seharusnya, sebagai ayah baru,
Dia lebih sering di rumah, bukannya malah pergi tidak jelas begini. Anu Bu, aku mau pergi sebentar, jawabnya dengan gugup sambil menggaruk kepalanya. Aku jadi curiga, kenapa dia terlihat gugup? Kalau memang mau pergi, ya seharusnya jawabnya biasa saja. Tapi ini seolah-olah dia sedang ketahuan melakukan kesalahan. Aku pun mulai menyelidiki. Mau pergi kemana? Tanya aku lagi. Anu Bu, ini, jawabnya dengan masih gugup. Apa sih anu ini terus? Tanyaku lagi dengan kesal. Iya Bu, aku mau nongkrong sama teman-teman. Jawabnya mengaku pada akhirnya. Apa? Mau nongkrong? Kamu ini gimana sih? Istrimu baru melahirkan. Belum genap lagi sebulan. Anakmu aja masih merah. Kamu malah mau nongkrong. Bukannya temani istrimu menjaga anak di rumah. Kan yang mau punya anak kalian berdua. Ini sudah berhasil. Dan sudah lahir cucuku. Kamu malah mau nongkrong. Gimana sih? Aku berkata panjang lebar, karena aku memang benar-benar kesal. Di mana jalan pikirannya? Istri baru melahirkan, malah mau ditinggal pergi. Pergi mending kalau penting. Ini cuma mau nongkrong. Bu, aku cuma mau pergi sebentar. Mau nongkrong sebentar. Udah lama loh aku nggak nongkrong. Katanya lagi. Ibu tahu, kamu itu butuh teman dan butuh refreshing. Tapi kamu bisa dong memilih waktu yang tepat, bukan sekarang. Bisakah nanti, kalau sekiranya anakmu sudah tidak terlalu merepotkan istrimu, sehingga bisa kamu tinggal dia sendirian. Kalau gini kan dia masih repot. Tolonglah mengerti. Ucapku lagi memberi nasihat. Ya sudahlah Bu. Jawabnya kesal kemudian membanting pintu mobilnya. Aku hanya bisa mengelus dada. Kemudian mengikuti langkahnya untuk masuk ke dalam rumah. Aku tak peduli dia mau marah, karena aku tak suka kalau dia sampai menyanyiakan putriku. Putriku itu masih butuh perhatian, terutama dari suaminya. Aku tidak mau kalau sampai dia terkena baby blues. Ketika sudah di dalam rumah, aku segera masuk ke kamar putriku. Assalamualaikum cucu oma. Ucapku sambil tersenyum, kemudian mengambil alih Raka dari gendongan Ija. Loh Bu, kok Mas Rey nggak jadi pergi? Kenapa? Tanya putriku itu. Iya, ibu yang larang. Enak saja, kamu baru melahirkan malah dia mau nongkrong. Jawabku apa adanya. Ya gitulah Bu Mas Rey. Aku nggak ngerti deh. Kenapa semenjak aku melahirkan dia malah cuek. Nggak perhatian kayak dulu. Padahal sekarang aku lagi butuhnya perhatian dia Bu. Tapi dia jadi aneh. Aneh gimana maksud kamu? Tanyaku penasaran. Iya Bu, Mas Rey itu akhir-akhir ini sering sekali bersikap aneh kepada aku. Dia nggak lagi manis Bu. Ibu tahu nggak, semenjak aku melahirkan, dia belum pernah gendong Raka sekalipun. Nggak wajar kan Bu? Padahal, selama ini Mas Rey juga berharap kok bisa punya anak. Tapi giliran sudah punya, gendong sekalipun belum pernah. Curhat Ija. Mungkin aja suamimu takut kali gendong anak bayi. Kan ini pengalaman pertamanya. Ucapku menanggapi curhatan Ija. Aku ingin dia berpikir positif. Mungkin saja Rey itu takut. Karena memang tak mudah dan tidak bisa sembarangan untuk menggendong anak bayi. Mungkin aja sih Bu. Tapi kalau aku lihat suami-suami yang lainnya ya Bu. Mereka mau belajar kok supaya bisa gendong anak mereka. Tapi kok Mas Rey enggak ya? Lanjutnya lagi. Udahlah, gak usah kamu terlalu pikirin itu. Nanti kamu malah stres. Bawa enjoy aja ya nak. Kalau ada apa-apa soal Rey, kamu bilang aja ke ibu. Biar ibu yang nasihati dia nanti, ya. Ucapku dengan lembut. Aku berusaha memberi pengertian kepada Ica agar dia tidak terlalu kepikiran. Aku takut kesehatan mentalnya terganggu. Iya Bu, mungkin aja gitu. Jawabnya. Oh ya, Lasri belum balik ya? Tanyaku menanyakan asisten rumah tangganya. Belum Bu. Soalnya Lasri bilang
dia tidak bisa memastikan berapa hari di kampung karena ibunya sakit. Jawabnya lagi. Oh, jadi ibunya sakit? Ucapku menimpali. Iya, Bu. Jawab Ica. Ya udah, mumpung Raka lagi nggak rewel, kamu tidurlah istirahat. Nanti, kalau Raka haus, ibu bangunin kamu. Ica pun menurut. Kemudian aku segera membawa Raka keluar dari kamarnya, agar Ica bisa beristirahat. Di ruang tamu, aku melihat menantuku itu sedang asik bermain ponsel. Bahkan, ia terlihat senyum-senyum sendiri tidak jelas, seperti orang gila. Aku berjalan pelan. Aku penasaran, sebenarnya dia sedang apa di ponselnya? Kenapa bisa sampai senyum-senyum sebahagia itu? Dari jarak yang kurang lebih 1 meteran, aku bisa melihat kalau Ray sedang memandangi foto seorang wanita. Siapa ya itu? Sayang sekali, aku tidak memakai kacamataku, sehingga tak bisa melihat dengan jelas wajah wanita yang ada di foto itu. Foto siapa itu, Ray? Tanyaku mengagetkannya. Aku memang sengaja. Dengan gugup, Ray langsung mematikan ponselnya, kemudian memasukkannya ke dalam saku. Ibu, ngagetin aja. Bukan foto siapa-siapa kok, Bu. Foto Ica ini. Jawabnya dengan masih gugup. Tapi kalau dugaanku itu bukan foto Ica. Karena bentuk tubuhnya agak beda dengan anakku. Masa iya sih foto Ica? Kok ibu gak yakin ya? Kataku lagi mulai curiga. Terus menurut ibu, aku liatin foto siapa, Bu? Kalau bukan foto istriku? Jawabnya. Kini dia terlihat lebih tenang, tidak segugup tadi. Ya sudah, mana? Ibu mau lihat? Ucapku menantang. Aku ingin tahu kalau memang benar foto Ica, berani tidak dia menunjukkannya kepadaku. Apa sih, Bu? Aku malu lah. Soalnya ini foto privasi kami. Jawabnya lagi. Pandai sekali mencari alasan. Ada saja. Sehingga membuatku tak bisa lagi bertanya kepadanya. Ya sudahlah. Gak penting juga. Kataku. Ini Ray, cobalah kamu belajar menggendong Raka, supaya kamu pandai, sehingga bisa bantuin Ica. Kalau dia lagi rewel, atau Ica lagi ngapain, kamu bisa jagain Raka. Ucapku. Tapi Bu, aku takut. Jawabnya. Gak usah takut, yang penting kamu yakin dan hati-hati, pasti bisa kok. Lagian, masa kamu gak pengen sih gendong anakmu? Anak yang sudah kamu nanti-nanti dalam waktu yang lama. Kataku lagi meyakinkan. Akhirnya menantuku itu memberanikan diri untuk menggendong Raka. Dengan sangat hati-hati, dia menggendong anaknya itu. Gini ya Bu, bener kayak gini? Tanyanya. Iya benar, kepalanya ya sama lehernya disanggah. Ucapku. Akhirnya setelah usaha kerasnya, Ray bisa menggendong Raka. Nah, gitu Ray. Belajar gendong anak, gak susah kan? Kataku. Iya Bu. Jawabnya dengan malas menurutku. Aku tak melihat keikhlasan di matanya. Aku melihat kalau dia terpaksa menggendong anaknya sendiri. Sedikit aneh memang. Tapi entahlah. Aku pikir itu hanya perasaanku saja. Ray, ibu mau tanya. Kalau malam-malam Raka bangun, kamu ikut bangun gak untuk nenangin dia? Tanyaku menyelidik. Iya kok Bu. Jawabnya gugup lagi. Tapi aku sudah tahu jawaban yang sebenarnya. Kalau Raka bangun, ya hanya Ica saja yang menenangkannya. Ray sama sekali tidak peduli. Bahkan ia langsung menutup telinganya dengan bantal agar tidak mendengar tangisan anaknya itu. Baguslah, semoga sebagai laki-laki kamu tidak hanya pandai bicara ya, tapi bisa mempertanggungjawabkan atas jawaban yang kamu katakan. Ucapku menyindir. Ibu kok ngomongnya gitu sih? Tanyanya. Iya, bagi ibu, laki-laki itu yang bisa dipegang omongannya, Ray. Karena kamu menikahi putriku saja lewat omongan, kan? Sehingga, omonganmu itu harus bisa dipegang dan dipertanggungjawabkan. Termasuk ucapanmu barusan, mengenai kalau Raka bangun, kamu ikut bantuin apa enggak? Ucapku sambil menatap matanya. Dan itu membuat Ray tidak berani menatapku. Iya Bu,
Aku akan berusaha menepati omonganku, jawabnya. Bu, tanganku pegal. Gantian dong, kata Ray sambil menyerahkan Raka kepadaku. Padahal belum ada 10 menit ia menggendong anaknya. Baru sebentar loh Ray, sudah kamu kasih ke ibu lagi, ucapku kesal. Ya, ibu kan kesini emang mau bantuin Ica kan? Ya sudah, ini cucu ibu, katanya sambil nyengir. Aku jengkel sekali melihat wajahnya yang seperti itu. Ingin sekali aku menggaploknya. Keanehan berikutnya pun aku temui. Dan ini jauh lebih gila dari yang aku duga. Sekitar pukul 8 pagi. Tak sengaja, ketika aku sedang perjalanan menuju butikku, aku melihat menantuku sedang menjemput seseorang. Kupikir itu temannya atau koleganya. Tapi ternyata bukan. Itu Lastri, asisten rumah tangga mereka. Aku sebenarnya cukup mengenal Lastri, karena sebelum bekerja di rumah Ica, dia lebih dulu bekerja di rumahku selama beberapa bulan. Karena waktu itu, Ica belum membutuhkan asisten rumah tangga, jadi dia memang tidak memakai ART. Namun semenjak ia hamil dan akan melahirkan, dia memintaku agar salah satu ART yang ada di rumahku untuk menjadi ART di rumahnya. Akhirnya aku memilih Lastri, karena dia menurutku fisiknya masih kuat, sehingga bisa membantu Ica dengan baik. Tapi saat yang dibutuhkan, ia malah pulang kampung. Dalam waktu yang lama pula. Dari Ica melahirkan, sampai sekarang hampir 2 minggu. Aku pun tentu curiga. Kenapa pula Lastri yang menjemput harus Ray? Bukankah Lastri bisa naik angkutan umum? Tapi ini malah dijemput oleh Ray. Kira-kira Ica tahu atau enggak ya? Dengan cepat, aku segera menelpon Ica, lalu menanyakan di mana keberadaan Ray. Ica menjawab kalau suaminya itu sudah berangkat kerja. Mana ada kerja? Padahal dia sedang di sini menjemput Lastri. Dan ada hal yang aneh lagi. Mereka terlihat mesra karena sempat pegangan tangan. Padahal hubungan mereka itu kan hanya pembantu dan majikan. Tapi kenapa sampai begitu? Kalau Lastri sama Ica mungkin bisa saja. Tapi ini kan sama Ray. Aku malah jadi curiga. Jangan-jangan. Namun bodohnya aku, momen itu malah tidak aku abadikan. Sehingga aku tidak memiliki bukti. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Aku segera membuntutinya. Ternyata mereka pulang ke rumah Ica. Namun anehnya, Ray tidak bersamaan masuk bersama Lastri. Dia menunggu di luar, dan Lastri yang masuk duluan. Semakin mencurigakan, bukan? Sebelum masuk, Ray mengeluarkan sesuatu dari bagasi mobilnya. Terlihat, itu ada buah-buahan yang sekiranya berasal dari kampung, seperti pisang, singkong, dan aku tidak nampak apalagi yang lainnya. Kok aneh ya? Padahal tadi Lastri tidak bawa apa-apa. Dia hanya bawa badan dan tas kecil. Kok tiba-tiba di mobil Ray ada buah-buahan seperti itu? Aku semakin curiga. Jangan-jangan ingin menepis pikiran burukku. Tapi apa yang aku lihat semakin menjurus ke sana. Lastri membawa barang-barang itu masuk ke dalam rumah. Aku terus memperhatikan. Tapi saking fokusnya aku memperhatikan, lagi-lagi aku tak mengabadikan momen itu. Ya ampun, Yunia, kamu ini kenapa sudah pikun sih? Bukannya di video atau di foto, malah diam aja. Ucapku merutuki diri sendiri. Aku masih menunggu di luar. Aku ingin melihat apa yang Ray lakukan selanjutnya. Kupikir dia akan langsung berangkat ke kantor, tapi ternyata tidak. Setelah menunggu kurang lebih 5 menit, Ray menyusul masuk ke dalam rumah. Karena penasaran, aku mendekati rumah putriku itu, agar bisa mendengar perbincangan mereka. Loh mas, kok kamu balik lagi? Ada yang ketinggalan? Tanya Ica ke suaminya. Iya nih, ada dokumen yang ketinggalan. Jawab Ray, tentu saja itu jawaban bohong. Karena merasa penasaran, akhirnya aku bertamu ke rumah putriku itu. Assalamualaikum nak, ucapku dari luar. Waalaikumsalam. Ibu, tumben pagi-pagi ke sini. Apa ibu lagi gak sibuk? Tanya Ica menyambutku.
Nggak terlalu sibuk sih. Ibu kangen saja sama kamu dan cucu ibu. Jadi sekalian mampir. Jawabku berbohong. Ya ampun, Bu. Padahal, ibu tadi malam entah sampai jam berapa. Ini masa udah kangen lagi? Timpal Ica. Iya, ibu kangen terus sama cucu ibu. Rasanya kalau nggak ketemu sebentar itu rindu banget. Jawabku sambil tersenyum. Ya udah Bu, Raka ada di dalam kamar, kata Ica. Ya udah, ibu lihat Raka dulu ya, kataku. Aku segera masuk ke dalam kamar Ica, lalu kangen-kangenan dengan cucuku itu, kemudian menggendongnya dan membawanya keluar. Lihat deh Bu, Lastri banyak banget bawa oleh-oleh dari kampungnya, kata Ica dengan bahagianya. Padahal dia tidak tahu saja dari mana benda-benda itu berasal. Ternyata tidak hanya pisang dan singkong yang Lastri bawa. Ada beberapa buahan lain, seperti tomat, wortel, kacang panjang, dan beberapa sayur lainnya, yang aku bisa pastikan kalau itu bukan dari kampung, melainkan beli di pasar. Karena bentuknya itu beda. Biasanya kalau hasil panen sendiri tidak seperti itu. Pasti ini belinya di pasar sini, batinku. Tapi aku tak langsung mengutarakan kecurigaanku itu. Aku masih memendamnya. Aku akan cari bukti yang lebih jauh nanti. Iya Nyonya, Nyonya mau juga nggak? Kalau mau, saya berikan sebagian untuk Nyonya, kata Lasri dengan sok manisnya, sambil memilah-milah sayuran yang ia bawa. Gak usah, saya bisa beli sendiri, jawabku ketus, karena aku terlanjur jengkel dengan wanita itu. Mendengar ucapanku, senyum Lastri yang tadinya manis kini berubah menjadi kecut. Aku yakin dia pasti kesal denganku, tapi aku tak peduli. Aku memang suka melihatnya seperti itu. Karena sepertinya pembantu anakku ini sudah mulai ngelunjak dan tidak tahu diri. Ya sudah, kenapa masih di sini? Cepat sana bereskan rumah anakku. Lihat sudah berantakan dan kotor. Cepat juga masak. Ucapku dengan tegas ke Lastri. Baik Nyonya. Jawabnya gugup kemudian segera membereskan barang-barang yang ia bawa. Mataku tak bisa berhenti memperhatikan Ray. Saat Lastri berjalan ke dapur, Ray terus saja memandanginya. Bahkan, terlihat Ray memperhatikan Lastri dari ujung kaki sampai ujung kepala. Dia seperti buaya yang siap menerkam mangsanya. Aku bisa melihat itu dari sorot matanya yang keranjang. Iya, karena tak kupungkiri, bodi Lastri memang cukup oke. Badannya berisi, tapi tidak terlalu gemuk. Badannya yang mungil tidak terlalu tinggi, membuatnya semakin terlihat manis. Ditambah lagi, tabung gasnya yang cukup besar, sehingga semakin membuat penampilannya menarik. Kurasa banyak lelaki yang menginginkannya, termasuk menantuku ini. Awas saja kalau dia sampai macam-macam, aku tak akan membiarkannya hidup dengan tenang. Ray! Panggilku dengan keras ke menantuku itu. Aku ingin menyadarkannya. Mungkin saja dia sedang kesambet setan. Iya Bu, tanyanya gugup. Kamu kenapa sih ngelamun? Apa yang kamu lihat? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Gak ngeliatin apa-apa kok Bu. Jawabnya dengan masih gugup. Kamu ngapain masih di sini? Apa kamu gak kerja? Tanyaku ketus. Iya Bu, kerja kok. Ini mau berangkat lagi. Jawabnya. Kemudian ia segera keluar rumah. Tapi Ica tiba-tiba memanggil. Loh Mas, katanya kamu mau ngambil dokumen. Dokumen apa? Kok belum diambil? Tanyanya. Aku pun teringat dengan pertanyaan Ica. Dan Ri menjawab, karena ketinggalan salah satu dokumennya. Oh iya, aku baru ingat. Kalau dokumennya sudah dari kantor. Ya sudah, aku berangkat ya. Jawaban itu semakin meyakinkanku bahwa Ray itu ada sesuatu dengan Lastri. Karena alasan yang dia katakan adalah bohong. Aneh banget ya Bu, katanya tadi ketinggalan dokumen. Tapi tiba-tiba sudah ada di kantor. Gimana sih Mas Ray? Kata Ica. Kamu harus hati-hati dengan suamimu dan pembantumu itu nak. Ucapku memperingatkan Ica. Maksud ibu? Pokoknya kamu harus hati-hati. Tegasku lagi. Iya Bu, aku selalu hati-hati kok. Jawab putriku menurut. Nyonya, ibu, masakannya sudah matang. Apa mau langsung makan?
kata Lastri mempersilahkan kami untuk makan. Ya udah Bu, ayo kita makan, aku udah lapar, kata Ica. Ya sudah, ayo kita makan nak. Kebetulan Raka sedang tertidur, jadi kami bisa makan dengan tenang. Kami makan di depan TV, karena Raka dibaringkan di sana. Tapi sebelum makan, tak mengapa, hati ini berkata agar tidak memakan makanan itu. Padahal, tampilan sup ayam yang dimasak oleh Lastri sangat menarik, dan pasti siapapun tergoda untuk memakannya. Tapi hati ini tiba-tiba ragu, padahal tadi perutku sangat lapar sekali. Dan sekarang, tiba-tiba terasa tidak selera. Berbeda denganku, Ica dengan lahap memakan sup ayam itu. Bahkan ia seperti orang kelaparan, tidak makan berhari-hari. Ica, pelan-pelan nak, kok kamu makannya kayak gitu sih? Kamu itu perempuan loh, makan yang sopan kenapa? Ucapku menasehatinya, karena Ica makan benar-benar tidak sopan, brutal sekali. Makanan yang di mulutnya belum selesai dikunyah, dia sudah menyuap lagi. Itu seperti bukan Ica, seperti orang lain saja. Kenapa sih Bu? Aku lapar nih. Aku sudah kangen banget sama masakan Lastri. Emang sih benar kata Mas Rey, masakan Lastri itu emang lebih enak daripada masakan aku. Lihat nih Bu, aku lahap banget kan makannya, katanya sambil terus mengunyah. Hal itu tentu membuat nasi yang ada di mulutnya ada beberapa yang keluar. Ica, jorok sekali kamu. Ditelan dulu makanannya baru ngomong. Gak sopan. Ucapku memperingatkannya. Tapi peringatanku ini tak diindahkan oleh Ica. Dia masih terus saja makan dengan tidak sopan. Tapi tunggu. Kenapa Ray membandingkan masakan Ica dengan masakan Lastri? Seharusnya sebagai suami dia tidak boleh berkata demikian. Pasti hati Ica sangat sakit. Tapi kenapa ya? Dia malah terus memuji masakan Lastri. Aneh sekali. Karena merasa curiga, akhirnya aku mencicipi masakan Lastri. Tak lupa, aku membaca doa dan ditambah dengan ayat kursi. Karena hatiku tidak tenang, perasaanku sangat tidak karuan. Aku hanya mencicipi kuahnya saja. Baru saja, kuah sup itu terkena ujung lidahku. Rasanya sudah tidak karuan. Asin lebih dominan. Dan ketika aku telan, terasa rasa pahit yang sangat kuat. Hingga aku hampir muntah. Astagfirullahalazim, apa ini? Kenapa rasanya tidak enak begini? Tapi Ica begitu lahap memakannya. Apa lidahku yang salah? Atau memang masakan ini tidak beres? Aku segera berkumur dan membersihkan mulutku, lalu minum banyak air untuk menghilangkan rasa pahitnya. Lalu segera mendekati Ica. Ica, istighfar Ica, ucapku. Karena aku melihat Ica semakin aneh. Dia makan sangat banyak. Setauku itu bukan porsinya. Selama ini Ica selalu makan sesuai porsi, tidak berlebihan seperti ini. Aku tahu dia sedang menyusui. Tapi apa mungkin seorang ibu yang menyusui makan nasi hampir satu piring penuh dengan satu mangkuk besar sup ayam. Dan Ica bisa menghabiskannya. Menurutku itu tidak wajar. Apalagi rasa masakannya tidak enak. Kenapa putriku bisa begitu lahap makan? Apa sih Bu? Lagi makan kok disuruh istighfar? Kata Ica tidak terima. Nak, istighfarlah. Kayaknya ada yang gak beres sama kamu. Ucapku lagi berusaha mengingatkannya. Enggak Bu, aku itu lagi lapar. Masakan Lastri emang enak. Ucapnya tetap ngeyel. Aku kehabisan akal untuk mengingatkan Ica. Aku hanya bisa mengambil segelas air putih, lalu membacakan doa dan surah-surah pendek di dalamnya. Aku memang tidak pandai dalam agama, tapi semoga dengan doaku yang tulus untuk anakku ini, jika memang ada sesuatu di makanan itu, segera pergi, dan putriku tidak kenapa-napa. Ica, berhenti dulu makannya. Minum ini dulu, nak. Ucapku memaksanya. Akhirnya setelah dipaksa, Ica mau meneguk minuman yang sudah aku bacakan doa. Baru itulah, Ica berhenti makan dan sedikit tersadar. Itu baru beberapa keanehan. Masih ada satu keanehan lagi yang membuatku tidak habis pikir. Dan rasanya tidak mungkin ada istri yang rela kalau suaminya melakukan hal semacam ini. Hari itu saat sore,
Aku datang ke rumah Ica seperti biasanya. Namun kali ini aku datang lebih awal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ucapku memanggil sampai beberapa kali karena belum ada jawaban. Hingga yang kelima kali baru dijawab oleh putriku. Waalaikumsalam. Ibu, tumben bu, datang lebih awal. Tanyanya. Iya, ibu lagi gak ada kesibukan hari ini. Jadi bisa datang cepat. Ucapku. Iya bu, aku senang kalau gitu. Ayo bu masuk, kata Ica. Sekilas aku memperhatikan tubuh putriku itu. Padahal dia belum genap 1 bulan melahirkan. Tapi badannya terlihat sangat gemuk. Terlihat hampir 2 kali lipat dari tubuhnya sebelum melahirkan. Tapi aku tak berani bertanya, aku takut menyinggung perasaannya. Sesampainya di kamar Ica, aku bertanya di mana menantuku. Di mana Ray? Tanyaku. Itu bu, Mas Ray lagi pijit. Aku gak bisa mijitin, jadi Lastri deh yang mijitin dia. Jawab Ica dengan santai, sambil menggantikan popok Raka yang ngompol. Aku melongo mendengar jawabannya. Tentu aku sangat kaget. Mana bisa? Suami putriku dipijit oleh pembantunya. Di mana mereka? Tanyaku dengan kesal dan panik. Itu bu, di kamar Lastri. Jawab Ica dengan masih santai. Aku yang mendengar jawaban itu semakin panik. Aku segera berjalan cepat menuju kamar Lastri. Aku melihat kamar itu dalam keadaan tertutup. Aku tambah emosi. Segera kubuka dan kudorong dengan kuat. Sehingga pintu itu terbanting dan menimbulkan suara keras. Betapa kagetnya aku karena mereka berdua